Teman-teman itu sering bertanya kayak kadang pertanyaan itu sebenarnya bisa dijawab oleh kita sendiri gitu. Kayak apa ya? Kita tuh salah jurusan atau enggak? Menata bagaimana nanti informasi yang masuk itu kita saring dulu. Kita olah mana yang kita butuhkan, mana yang kita nggak butuhkan, sehingga informasi yang banjir itu akan lebih tersusun. Kita yang menyusun sendiri informasi-informasi yang ingin kita dapatkan yang mana, yang enggak kita buang aja lah. Kayak sepenting itu gitu tujuan dalam hidup kita. Kalau kita nggak berpijak pada tujuan kita pasti akan bingung. Oke, jadi kita walaupun kita punya opini sendiri, nggak memungkinkan opini itu salah gitu. Jadi kita harus menerima kesalahan itu. Aksara Kalijaga, bincang-bincang ilmiah. Ngobrol penuh rasa, dibawa santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompos, selamat datang kembali di program Aksara Kalijaga. Bersama saya Fatimah. Di sini kita nggak cuma ngomong aja, tapi kita juga akan diajak mikir. Nah, di sini kita bakal bahas buku yang menarik banget dan relevan banget nih sama kehidupan kita, yaitu buku Makanya Mikir karya Abigail Muria dan juga Kania Cipta. Dan tentunya aku gak bakal sendirian nih, karena aku ditemenin sama Lulu Rofiatul Ummah yang udah tuntas baca buku ini. Halo Kak Lulu, apa kabar? Halo Fatimah, baik-baik kok kabarnya. Kak Fatimah sendiri? Baik, alhamdulillah. Oke. Nah, Kak Lulu udah baca tuntas ya buku ini ya? Insya Allah Iya. udah. Nah, aku pengen ngajak Kak Lulu untuk bahas Berdiskusi bincang-bincang kita. mengenai buku ini. Nah, kan belum banyak nih teman-teman yang baca buku ini ya. Bisa dijelasin dikit ya gambaran mengenai buku ini bahas apa aja sih sebenarnya? Oke, kita tuh kayaknya santai aja deh Fat ya. Untuk oke. bahas buku ini kayaknya nggak terlalu mikir-mikir banget walaupun judulnya makanya mikir gitu. Suruh mikir ya. Iya, tapi sebenarnya nggak semikir itu kok, Sobat Kompos. Tenang aja. Jadi mungkin aku di sini akan menjelaskan tentang latar belakangnya dulu ya. gimana ya? Kenapa si penulis ini membuat buku yang berjudulkan Makanya Mikir gitu. Jadi penulisnya itu yang udah disebutkan Fatimah tadi ya, benar. Kak Kania dan juga Kak Abigail. Nah, aku mau cerita sedikit tentang Kak Kania ini. Ini beliau juga merupakan salah satu aku sangat mengikuti beliau gitu. Dan kebetulan kemarin waktu ada event di Gramedia Jenderal Sudirman. Oh iya. Iya, jadi aku Apa itu? aku lupa. Pokoknya aku ketemu sama Kak Kania gitu. Oh, Terus wow. ini aku dapat tanda tangannya, Ya guys. ampun, keren. Itu informasinya di mana, di Instagram ya? Kok Iya, nggak ada? Instagram. Oh alah. Gitu. Siapa yang bintang tamunya, ada nggak? Iya, Kak Kania Oh, makanya. Kak Kania. Kak Kania. Jadi beliau itu sering berkecimpung di dunia perkontenan yang ada di YouTube gitu. Beliau itu sering membagikan konten-konten edukatif, teman-teman. Jadi lebih ke berpikir kritis, berpikir ilmiah, dan juga cara konstruk berpikir yang benar itu seperti apa. Beliau itu menggaung-gaungkan sering membuat video seperti itu karena melihat inkompetensi yang ada di masyarakat Indonesia yang masih percaya dengan adanya hal-hal yang mistis. Makanya beliau itu masih sering membuat konten supaya masyarakat kita tuh sadar akan pentingnya untuk berpikir kritis. Nah, itu backstory-nya Kak Kania. Oke, nyambung banget ya sama bukunya yang Makanya Mikir. Jadi Kak Kania ya. Ini konten-kontennya tentang mikir-mikir gitu ya. Oke. Jadi itu masih backstory-nya doang. Nah, aku mau ceritain kenapa sih sampai sepenting itu dibuatin buku. Karena ini merupakan keresahan dari Kak Kania sendiri tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kolom komentarnya video yang dibuat oleh Kak Kania gitu. Jadi teman-teman itu sering bertanya kayak kadang pertanyaan itu sebenarnya bisa dijawab oleh kita sendiri gitu. Kayak kita tuh salah jurusan atau enggak gitu. Kalau misalkan kita kontekskan di mahasiswa kayak kita itu sebenarnya kan kita KPI ya. Iya. Relevan nggak sih
jurusan KPI dengan kita gitu. Iya, Itu kan yang bisa menjawab diri kita sendiri ya. iya. Nah, buku ini menyediakan kerangka berpikir untuk kita diajak berpikir kembali, disediakan juga banyak kerangka yang awalnya kita itu harus menentukan tujuan, lalu dengan tujuan yang tepat kita akan disuguhkan dengan kerangka-kerangka berpikir yang ada di dalam buku ini, sehingga goals yang kita udah punya gitu akan lebih cepat tercapai menggunakan kerangka berpikir ini gitu. Apa tuh? Oke, I see. Nah, yang menarik nih, Bro. Ini kan bukunya judulnya Makanya Mikir ya. Sedangkan kita kan kalau baca buku tuh otomatis tuh udah mikir gitu loh. Nah, di sini bukunya tuh menarik banget, makanya mikir. Nah, mikir yang kayak gimana sih sebenarnya yang dibahas sama penulis itu? Bisa dijelasin nggak? Oke, jadi mikir yang kayak gimana sih yang dimaksud di dalam buku Makanya Mikir gitu. Sebenarnya ini lebih kepada konsep berpikir ilmiah untuk untuk mengambil keputusan-keputusan yang ada di kehidupan sehari-hari yang sebenarnya itu kita bisa memutuskan sendiri loh dengan kerangka berpikir ini. Gitu. Nah, mikir sendiri itu lebih dikaitkan dengan berpikir secara ilmiah. Gimana tuh? Apa sih? Apakah itu tuh harus secara akademik atau gimana sih sebenarnya? Enggak juga sebenarnya. Walaupun terkesannya ilmiah tuh kayak akademik banget ya. Cuman di buku ini itu menjelaskan bahwa kayak kerangka berpikir itu nggak seakademik itu gitu. Jadi kerangka berpikir yang dimaksud berkaitan dengan konsep berpikir ilmiah tadi itu ada empat tahapan. Kayak ketika kita mau mengaplikasikan konsep berpikir ilmiah ini, aku menjelaskan 4 tahapan yang ada di dalam buku ini. Yang pertama pengamatan. Iya. Pengamatan. Terus yang kedua ada membuat hipotesa. Lalu yang ketiga eksperimen. Setelah kita bereksperimen, kita terus menganalisis datanya. Lalu yang terakhir pastinya kesimpulan gitu. Biar mudah nih Sobat Kompos buat memahami tentang konsep dasar ilmiah ini, aku contohkan yang mudah-mudah aja deh. Kita kan perempuan ya, pasti sering disuruh untuk membuat telur ceplok atau bikin teh gitu ya. Tapi aku mau ngambil contoh itu ketika kita masak telur dadar gitu, maupun di rumah ataupun di kos ya, pasti kita makanan sehari-harinya telur ya. Anak kos banget ya. Anak kos banget jujur. Telur ceplok, mie instan gitu udah makan sehari-hari itu. Jadi aku mau mencontohkan tentang kayak telur yang diibaratkan dengan diaplikasikan dengan konsep dasar pemikiran ilmiah ini. Biar teman-teman Sobat Kompos juga tahu sebenarnya konsep berpikir dasarnya ilmiah itu kayak gimana gitu. Yang pertama, tadi pengamatan. Kalau misalkan kita aplikasikan ke cara membuat telur dadar gitu. Melakukan pengamatan dulu. Misalkan kita melakukan pengamatan ketika telur dadar ini dimasak dengan api kecil dan dimasak dengan api besar itu berbeda atau enggak. Kita akan melakukan pengamatan itu. Kita menentukan apa yang harus kita amati gitu. Terus yang kedua kita memberikan hipotesis. Hipotesis itu dugaan-dugaan gitu. Apakah kita bertanya apakah dengan api kecil ini telur itu akan menghasilkan tekstur yang fluffy, lembut, enak, atau dengan api besar ternyata lebih enak dan lebih fluffy gitu. Terus kita bertanya gitu, bener gak sih dengan api kecil ini bisa menghasilkan telur dadar yang lebih enak, lembut, gitu. Terus kita kan nggak bisa dengan hipotesa doang ya, kita harus melakukan eksperimen, eksperimen terhadap telur tadi. Nah, kita melakukan eksperimen. Kita masaklah telur diceplok. Yang satu pakai yang satu pakai api kecil, yang satu pakai api besar. Nah, tek. Jadi
ditaruh di piring. Nah, terus kita melakukan analisis data. Gimana caranya kita melakukan analisis data? Nah, kita disediakan ke anggota keluarga kita, tapi kita nggak ngasih tahu yang satu ini pakai api kecil atau yang satu ini pakai api besar. Nah, kita membiarkan untuk keluarga kita menilai telur dadar ini yang lebih enak yang mana, gitu. Nah, ternyata kesimpulan yang diambil ternyata yang lebih enak, lebih fluffy, lebih lezat itu yang pakai api kecil. Metodenya ya. Metodenya. Terus yang lebih cepat gosong pastinya yang besar. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa dengan konsep pemikiran ilmiah ini kita jadi tahu gitu apa yang tadinya kita penasaran terus kita eksperimenkan terus kita dapat kesimpulannya gitu. Itu kan jelas ya runtutannya. Nah, yang mau diangkat dalam buku ini tuh itu sebenarnya kita tuh disuruh untuk berpikir secara ilmiah gitu. Bagaimana cara kita kerangka berpikir kita dalam mengambil keputusan ya? Iya, bener banget Fatimah. Oke. Mungkin kita akan membahas lebih dalam lagi. Boleh. Nah, kita kan ada di eranya digitalisasi, di mana kita tuh dapat informasi dengan cepat secara dari ujung dunia sampai ujung selatan, ujung barat itu kita bisa dapat dengan mudah tanpa batas gitu. Di situ tuh informasinya tuh dari konten, dari video itu tuh bisa aja tuh nggak bener, hoax dan bisa jadi ya audiensnya itu disinformasi gitu loh. Nah, di tengah banjirnya informasi ini, menurut Lulu tuh gimana sih kita menghadapi hal tersebut? Untuk aku sendiri ya, karena itu di luar diri aku, kayak faktor eksternal lah ibaratnya. Kita harus memupuk faktor internalnya dulu. Oke. Memupuk faktor internal dengan membuat tameng-tameng batasan-batasan terhadap kontrol bener banget Fatimah. Kontrol terhadap informasi-informasi yang berhamburan gitu. Kayak kita harus menata bagaimana nanti informasi yang masuk itu kita saring dulu. Kita olah mana yang kita butuhkan, mana yang kita nggak butuhkan, sehingga informasi yang banjir itu akan lebih tersusun. Kita yang menyusun sendiri informasi-informasi yang ingin kita dapatkan yang mana, yang enggak kita buang aja lah. Kayak gitu. Terus yang faktor internal, bagaimana kita menghadapi? Sebenarnya kan dengan banjirnya informasi itu ternyata bisa berdampak positif kan? Iya, betul. Cuman karena saking banyaknya, makanya cepat juga kita bisa berdampak negatif ke kita. Kalau kita nggak bisa menyaringnya gitu. Jadi kita harus punya proteksi. Nah, menghadapi faktor eksternal tadi, kita tuh harus bisa menguatkan benteng diri kita supaya internalnya tadi lebih ke internalnya sih. Kalau faktor eksternal kan nggak bisa kita kontrol ya. Iya, itu yang paling penting sih, internal itu yang bisa kita kontrol juga. Bener banget. Gitu. Jadi kembali lagi ya, gimana cara kita untuk kritis, untuk berpikir dalam menerima informasi, apakah itu benar, dan kembali lagi kita harus juga cross check dulu ya kebenarannya. Terus gimana caranya kita untuk memilah-milah, menyaring informasi mana yang harus kita terima, mana yang enggak gitu. Oke. Nah, setelah baca buku ini nih, apa sih yang Lulu dapetin setelah baca ini? Apakah ada perspektif yang berbeda nih setelah baca buku ini? Jujur dari awal sebelum aku membaca buku ini tuh pandangan aku untuk mengambil keputusan-keputusan itu sangat ngawur dan amburadul. Sama sih. Fatimah juga. Fatimah. Setelah dengar penjelasan tentang buku ini tuh kayak otakku jadi refresh gitu loh. Jadi tahu gini caranya untuk berpikir, terus kita harus punya tujuan nih dalam hidup. Nah, itu masih amburadul. Yang awalnya masih amburadul, terus mengambil keputusan nggak tahu arahnya kemana, nggak punya tujuan yang jelas. Ayah ini arahnya kemana ya, kayak gitu. Tapi setelah aku membaca buku ini, kayak timbul perspektif-perspektif yang baru, yang
baru pertama kali aku dapatkan gitu. Gimana itu? Apa sih perspektif yang baru itu? Oke, jadi aku lebih bisa untuk yang pertama menentukan tujuan selama aku hidup gitu. Goals. Ya. Goals kayak sepenting itu gitu tujuan dalam hidup kita. Kalau kita nggak berpijak pada tujuan kita pasti akan bingung, akan mengambil keputusan berdasarkan apa? Karena kita nggak punya tujuan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan aku sering lihat podcastnya Kak Kania. Itu pas apa ya? Sebenarnya sama sih. Perspektif yang tujuan tadi. Iya. Ya, aku jadi tahu tujuan hidupku. Terus yang kedua, mengambil keputusan. Nih, mengambil keputusan yang gegabah. Itu yang awalnya gegabah jadi gegabah. Terus kayak lebih mementingkan lebih mementingkan tujuan aku itu apa gitu. Kayak misalkan aku masuk KPI sebenarnya mau ngapain sih gitu kan. Kayak iya, makanya kayak harus mengenal diri dulu. Iya, dari dalam dulu ya, internal dulu terus memutuskan. Kayak ternyata aku masuk KPI dapat informasi dapat benefit yang dengan teman-teman yang bagus, terus kayak prospek kerjanya juga bagus. Ternyata aku masuk KPI nanti aku mau kerja ini gitu. Jadi lebih tertata dan tersusun gitu loh, Fatimah. Oke, keren sekali. Oh ya, dari tadi tuh berpikir kritis ya, bicara tentang berpikir kritis, dimana mahasiswa kan dituntut ya untuk berpikir kritis. Nah, gimana sih caranya untuk mahasiswa ini untuk bisa berpikir kritis? Sebenarnya kalau ditanya bagaimana caranya ya, kalau lu sendiri deh, menurut lu gimana caranya buat bisa berpikir kritis? Kan kalau kita mahasiswa ya, kita tuh dituntut untuk kritis di dalam kelas ataupun di luar kelas, kita juga dituntut untuk kritis gitu. Apalagi di era media sosial sekarang ya, kita dapat informasi secara cepat, informasi yang nggak terbatas. Nah, gimana sih kita membangun pemikiran yang kritis itu menurut lu sendiri? Nah, ini masih masuk sama yang ada di dalam buku ini. Oh iya. Kayak prinsip-prinsip yang berpikir ilmiah tadi, itu kan masih kayak berpikir ilmiah ya sama dengan berpikir kritis gitu. Iya. Nah, masuk lagi ke kerangka berpikir yang ada di dalam buku ini, makanya aku suka banget ketika aku review lagi buku ini kayak walaupun udah aku baca tapi tetap aku masih jadi pegangan gitu. Tetap masih jadi pegangan aku untuk kembali lagi merefresh gitu. Nah, yang tentang prinsip tadi supaya berpikir kritis ini ada metode di dalam buku ini yaitu STOB. STOB. Jadi S itu skeptis, yang kedua tidak mudah pokoknya kita tidak mau disalahkan. Bukan. Tidak terbuka gitu ya. Iya, pokoknya kita harus aku lupa T-nya apa ya. Coba kita cek di sini. Boleh. Oh, oke. Terbuka untuk salah dan dikoreksi ternyata. Open minded gitu. Open minded. Jadi kita walaupun kita punya opini sendiri, nggak memungkinkan opini itu salah gitu. Jadi kita harus menerima kesalahan itu. Tapi yang paling penting menurut aku itu skeptisnya dalam berpikir kritis di mahasiswa ini ya. Kenapa? Karena kita tuh harus punya rasa penasaran. Kalau skeptis tuh kayak ragu-ragu terhadap opini gitu loh. Ya nggak sih? Kayak kita jadi nggak mudah percaya sama informasi yang berhamburan di luar sana gitu loh. Kritis. Bener. Terus nih selanjutnya juga ada objektivitas. Kita harus menilai suatu informasi sesuai harus dengan objektivitas, bukan subjektivitas, bukan opininya kita dalam memahami informasi, tapi objektivitas. Jadi lebih luas untuk memahami satu informasi. Nah, yang keempat ini berbasis kepada bukti atau fakta. Jadi setelah kita objektif, kita harus menganalisis informasi ini tuh berdasarkan fakta, ada buktinya atau enggak gitu. Kalau enggak, berarti
sudah dipastikan itu ya hoax gitu. Nah, ini basis bukti itu bisa dianalisis dengan kita yang skeptis gitu. Oke, keren sekali kalau pembahasan kita kali ini. Mungkin ini bisa jadi episode Aksara Kalijaga yang paling menarik sih sepanjang sejarah episode kali Wow. ini. Ya. Wow. Tadi kita udah bahas mengenai gimana cara kita untuk berpikir secara ilmiah, gimana kita harus tahu nih, gimana kita menentukan gimana goals kita dalam hidup ya, terus gimana caranya kita untuk menentukan keputusan-keputusan dalam hidup. Makasih untuk Kak Lulu udah menyempatkan hadir dalam episode Kalijaga Aksara Kalijaga kali ini. Mungkin Oke Sobat Kompas, mungkin udah lama ya kita bincang-bincang kali ini. Terima kasih Lulu udah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam episode Aksara Kalijaga kali Oke, ini. baik, Sangat Kak. bermanfaat bagi kita semua ya. Mungkin sekian aja episode kali ini. Terima kasih Sobat Kompos sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk follow Instagram Kompos, YouTube Kompos, dan juga jangan lupa tonton episode-episode Aksara Kalijaga yang selanjutnya karena kita bakal bahas pembahasan yang bakal lebih seru lagi. See you, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Aksara Kalijaga, bincang-bincang ilmiah. Ngobrol penuh rasa, dibawa santai aja.